Why are you crying? Because I'm afraid. I just fear the worst. Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Hari ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata tentang misteri hilangnya seorang wanita di kota kecil Orange, California. Bagaimana kisahnya? Ini dia alur cerita Worst Rumored Ever. Asik-asik, jos! Kejadian ini bermula dari hilangnya seorang wanita veteran angkatan darat yang juga berstatus sebagai mahasiswa di kota kecil bernama Orange. Wanita ini bernama Maribel Ramos. Ia menghilang secara tiba-tiba dan tanpa jejak. Keluarganya sangat mengkhawatirkannya dan melaporkan ke polisi. Since last Thursday, Most who were here in the neighborhood. Kilas balik ke kehidupan Maribel. Maribel adalah tentara di Angkatan Darat yang sudah bertugas selama 8 tahun. Setelah ia selesai mengabdi, ia ingin melanjutkan kuliahnya sekaligus merawat ibunya yang sudah sakit-sakitan. Ternyata, tak berapa lama kemudian, ibunya pun meninggal. Ia tinggal sendirian di apartemennya. Ia meminta adiknya untuk tinggal bersamanya, tapi tidak bisa karena adiknya sudah menetap dan memiliki anak. Maribel pun mencari teman sekamar supaya lebih murah membayar sewa apartemennya dan memasang iklan. Seseorang yang bernama Casey Joy menanggapi iklan tersebut. Casey adalah pria yang sudah berumur dan berpendidikan. Dia ada jadwal wawancara kerja di sana. Oleh karena itu, ia sekaligus mencari tempat tinggal. Ia mengatakan kepada Maribel bahwa ia adalah orang yang tenang, tidak memiliki teman maupun keluarga, sehingga tidak akan mengganggu Maribel jika ingin fokus belajar. Kondisi ini cocok dengan Maribel karena ia lagi fokus skripsi sambil bekerja. Dan mereka pun menjadi teman sekamar. Beberapa bulan pun berlalu. Casey Joy benar-benar hanya di dalam kamar dan tidak mempunyai teman. Karena Maribel kasihan, ia pun mengajak Casey untuk makan bersama keluarganya. Di sana, Casey terlihat ceria dan membaur. Maribel lebih sering mengajaknya dan mereka pun menjadi sahabat. Beralih ke investigasi kepolisian. Polisi mewawancarai semua orang yang pernah berinteraksi dengan Maribel. Semuanya punya alibi yang kuat, kecuali teman sekamarnya. Casey adalah orang yang terakhir melihat Maribel, yakni pada jam 9 malam. Setelah itu, ia pergi untuk cari angin selama 1 jam. Dan ketika ia balik ke rumah, ia sudah tidak melihat Maribel. Adik Maribel yang bernama Lucy juga memberikan keterangan bahwa pada musim panas yang lalu, Casey pernah mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta kepada kakaknya. Ia pun menjawab bahwa Casey bukanlah tipe kakaknya karena umur mereka berdua terpaut jauh. Lucy menyampaikan hal ini pada Maribel supaya Maribel berbicara dengan Casey untuk meluruskan segalanya. Maribel pun mengajak Casey bicara dan Casey juga legowo akan hal itu dan keadaan pun berjalan normal. Tetapi hari-hari berikutnya Casey semakin aneh. Dia lebih berpakaian modis, sering keluar, operasi plastik supaya terlihat muda, dan tiba-tiba membuat tato hanya karena celotehan singkat Maribel tentang betapa bagusnya tato harimau. Tentunya semua ini hanya untuk memikat Maribel. Tapi Maribel tidak membalas perasaannya. Pada saat polisi menginvestigasi kontak Maribel,
Ternyata 2 minggu sebelum ia menghilang, tepatnya tanggal 21 April 2013, ia pernah menelpon 911 karena ia merasa takut pada teman sekamarnya. Ternyata Casey sudah tidak membayar sewa apartemen dan Maribel yang membayar semuanya. Karena tidak ada itikat baik, Maribel meminta Casey untuk keluar dari apartemennya. It was weird. Not comfortable with him anymore. Di CCTV, Maribel terakhir terlihat jam 7 malam pada saat ia menyetorkan sewa apartemennya, yakni tanggal 2 Mei 2013 atau 1 hari sebelum dia menghilang. Sepulangnya dari situ, ternyata Casey masih juga belum mengemas barangnya. Casey tidak mau pergi karena ia mau hidup bersama Maribel. Mereka bertengkar hebat. Maribel menelpon teman cowoknya yang bernama Paul dan menyalakan speaker. Paul mengatakan pada Casey, jika ia tidak keluar hari ini, maka besok Paul akan datang dan mengeluarkan semua barangnya. Setelah pertengkaran itu, Casey pun keluar cari angin, dan setibanya di rumah, ia sudah tidak melihat Maribel. Keesokan paginya, Casey meng-SMS adik Maribel karena khawatir dengan Maribel yang semalaman tidak kunjung pulang. Adik Maribel merasa mungkin kakaknya sedang menginap di tempat temannya, jadi ya nggak apa-apa. Tapi setelah kakaknya tidak datang ke pertandingan softball yang tidak pernah ia lewatkan seumur hidupnya, keluarganya pun khawatir. Mereka menelpon polisi dan mengecek ke apartemen kakaknya. Tapi sesampainya di sana, tidak ada orang dan adiknya merasa aneh karena tempat tidur Maribel sangat berantakan. Padahal Maribel orang yang mengharuskan tempat tidurnya rapi sebelum keluar rumah. Selain itu, Maribel juga tidak membawa barang apapun. Semua orang menelpon Casey, tapi ia tidak mengangkat. Ternyata dia ada di dalam mobilnya yang ia parkirkan jauh dari apartemen dan menggunakan teropong untuk melihat kondisi di sana. Setelah 1 jam ditelepon, ia keluar santai dari mobilnya dan langsung bertanya ke kepolisian apa yang terjadi. Polisi mewawancarainya dan ia mengatakan tidak ada hubungannya dengan hilangnya Maribel. Baseball bat still in the closet, her baseball. It was a little bit frustrating, kind of get. Polisi melihat banyak luka cakaran di tangannya dan dia mengatakan bahwa itu adalah luka dari semak duri yang sering ia datangi di pemancingan. I'm ready to explain. Selain itu, cara bicaranya seperti orang yang baru belajar bahasa Inggris. Padahal di kehidupan sehari-harinya ia sangat fasih bahasa Inggris. 9 hari setelah Maribel dilaporkan menghilang, keluarganya membuat penyalaan lilin. Casey ada di sana, tapi ia hanya melihat dari kejauhan. Selain itu, pada diskusi online, Casey tidak sadar menyebutkan kalimat dengan bentuk lampau, yaitu had dan knew. Padahal masih belum ada kabar Maribel udah meninggal. Kalau dia masih berkeyakinan Maribel masih hidup, harusnya dia menggunakan kata have dan knows. Dan ada akun yang berkomentar tentang itu. Polisi tidak mempunyai bukti untuk menangkap Casey, tapi memiliki firasat bahwa Casey adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Maribel. Polisi pun menyelidiki masa lalu Casey. Saudari Casey mengatakan bahwa Casey adalah seorang monster yang mudah marah. Ia pergi dari tempat asalnya karena ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Orang tuanya meninggal dan berkelahi dengan saudara-saudaranya karena harta warisan. Karena pernyataan saudarinya itu, polisi pun mengintai aktivitas Casey selama 24 jam. Pada saat Casey pergi ke perpustakaan dan menggunakan laptop umum,
polisi berhasil mengakses laptopnya dan mengetahui apa saja yang ditelusuri Casey di internet. Ia mencari hal-hal yang aneh, seperti apakah ponsel harus dihidupkan untuk melacak, berapa lama tubuh manusia membusuk, dan melihat website Find Maribel. Di website itu tertera bahwa beberapa hari lagi keluarga Maribel akan berjalan bersama melalui Taman Peters Canyon yang sering dilalui Maribel dan adiknya. Mereka berharap menemukan Maribel di sana. Casey pun mengetik lokasi taman itu di Google Map, lalu men-zoom out, kemudian men-zoom in lagi ke sebuah pohon besar di suatu tempat terpencil. Setelah itu, ia menghapus semua histori pencariannya. Wow, ada apa ini? Karena keanehan tersebut, polisi segera menyelidiki lokasi pohon yang di zoom in Casey. Dan tidak sampai setengah jam, mereka menemukan gundukan tanah yang di dalamnya ada jasad Maribel. Polisi pun menangkap Casey. Casey tetap tidak mengakui perbuatannya. Namun pengadilan telah memvonisnya dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan film pun selesai. Dikutip dari website Netflix News, Casey akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada Februari 2023. Waduh, tahun depan dong ya. Semoga dia sudah tobat. Dan untuk kita semua, hati-hati ya sama orang pendiam, apalagi sama orang yang baru kita kenal dan tidak tahu latar belakangnya. Cinta ditolak, nyawa melayang. Terima kasih guys telah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya Mimin semangat lagi. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik, cos!